ketemu lagi dengan saya Dia Dwi Andari. Kali ini kita akan membahas tentang materi mengenal khalayak humas. Perlu Anda ketahui dalam pembahasan kali ini kita punya beberapa tujuan pembelajaran, yaitu pertama, menjelaskan definisi khalayak. Kedua, mengidentifikasi macam-macam khalayak. Ketiga, melakukan identifikasi khalayak humas. Dan keempat, melakukan pengelompokan khalayak humas. Baik, materi yang akan kita bahas untuk kali ini ada dua. Pertama, mengenal khalayak humas. Dan yang kedua, macam-macam khalayak humas. Baik, sebelumnya pasti Anda sudah pernah mendengar ya apa istilah dari khalayak itu sendiri. Kita akan bahas di materi pertama, mengenal khalayak humas. Di sini menurut beberapa pengertian dari pendapat ahli ya. Di sini saya mengambil menurut Dananjaya tahun 2011, publik, kita akan bahas publik dulu ya, karena khalayak ini nanti akan terkait dengan publik. Nah, publik itu adalah sekelompok individu yang terikat oleh suatu masalah, kemudian timbul perbedaan pendapat terhadap masalah tadi, dan berusaha untuk mengulangi persoalan tadi dengan jalan diskusi sebagai jalan keluarnya. Kemudian menurut Effendi sendiri, tahun 1993, publik adalah sekelompok orang yang sama-sama menaruh perhatian terhadap suatu kepentingan yang sama tanpa ada sangkut pautnya dengan tempat di mana mereka berada. Itu dari dua pendapat terkait pengertian dari publik. Kemudian, menurut Jeffkins tahun 2002, publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan dari beberapa pengertian para ahli tadi, kita bisa menyimpulkan khalayak itu sendiri adalah sekelompok orang yang menjalin hubungan kerjasama dan melakukan komunikasi dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal, serta berkeinginan untuk melakukan diskusi apabila menghadapi permasalahan bersama untuk mengulangi permasalahan tersebut secara bersama-sama. Maksud saya, menanggulangi masalah tersebut dipecahkan secara bersama-sama ya. Itu tadi pengertian dari khalayak. Kemudian kita akan membahas selanjutnya itu adalah alasan mengapa suatu organisasi itu perlu mengenal dan menetapkan unsur masyarakat luas menjadi khalayak. Jadi intinya dalam materi ini, khalayak ini dititik beratkan ke masyarakat. Ya, alasannya apa? Mengapa suatu organisasi perlu mengenal dan menetapkan unsur masyarakat luas menjadi khalayak, yaitu pertama, ini bisa Anda lihat, pertama guna mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok masyarakat yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Karena khalayak yang tidak teridentifikasi dengan tepat akan membuat program kehumasan tidak akan tersampai dengan baik. Jadi untuk pemilihan khalayak itu sendiri kita menyesuaikan misi atau visi dari suatu organisasi tersebut, atau sasaran dari organisasi tersebut itu khalayak yang seperti apa. Kemudian yang kedua, guna menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan baik dari segi anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Jadi setelah adanya pemilihan sasaran, kita mengutamakan skala prioritas, siapa dulu yang akan diberi informasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guna memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling serasi. Dan yang keempat, guna mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Baik, itu tadi alasan mengapa suatu organisasi perlu mengenal dan menetapkan unsur khalayak dalam misi-misinya. Kemudian beberapa akibat dari tidak ditetapkannya khalayak. Kalau kita tidak memperhatikan seperti tadi alasan ditetapkannya khalayak, maka akan terjadi pertama, oleh karena khalayak tidak teridentifikasi dengan baik, maka khalayak yang akan dituju akan terlalu luas, sehingga segenap usaha dan dana akan terpisah-pisah, bahkan akan mengakibatkan pemborosan. Kemudian yang kedua, pesan yang akan disampaikan biasanya akan spesifik terhadap karakteristik khalayak
tertentu apabila khalayak telah teridentifikasi. Ketiga, ketidakefisienan kerja karena ketidaksesuaiannya jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, tujuan dari program kehumasan tersebut tidak akan tercapai dengan baik dan luput dari jangkauan. Yang terakhir, hasil capaian tidak akan memberi kepuasan bagi pihak manajemen untuk humas internal atau perusahaan klien untuk humas eksternalnya. Baik, itulah akibatnya jika tidak ditetapkannya khalayak. Kemudian kita masuk ke materi kedua, kita harus tahu macam-macam dari khalayak itu sendiri, terutama khalayak di bidang kehumasan ya. Baik, pertama, macam-macam khalayak humas itu sendiri ada publik internal dan publik eksternal. Publik internal itu sendiri adalah publik yang berada di dalam organisasi seperti manajer, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. Sedangkan publik eksternalnya adalah publik yang berada di luar organisasi. Misalnya pelanggan, pemerintah, bank, pemasok, dan masih banyak lagi ya. Itu tadi macam khalayak humas, ada publik internal dan eksternal. Kemudian yang berikutnya, baik kita masuk ke berikutnya, macamnya penggolongan publik humas sesuai dengan golongannya ya. Ada 3 di sini, ada publik primer, publik sekunder, dan publik marginal. Publik primer ini adalah publik yang paling penting bagi organisasi, di mana public primer itu menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang kedua ada publik sekunder. Publik sekunder itu publik yang kurang penting bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada publik marginal, adalah publik yang biasa diabaikan oleh perusahaan atau bisa diabaikan. Keberadaannya tidak dibutuhkan perusahaan. Ya, itu tadi. Kemudian lanjut ke jenis yang berikutnya, itu ada jenis publik humas sesuai dengan apa itu? Jenis masanya ya. Ada publik tradisional dan publik massa. Untuk publik tradisional itu sendiri adalah publik yang publik yang pada saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Contohnya pegawai, pelanggan, pemasok bahan baku, dan masih banyak lagi. Sedangkan publik massa itu adalah publik yang diperkirakan akan menjalin hubungan dengan organisasi di masa yang akan datang. Jadi belum bekerja sama, tapi diperkirakan akan menjalin hubungan dengan organisasi. Itu adalah publik massa. Baik, itu tadi jenis-jenisnya, mulai dari publik intern, ekstern, publik primer, sekunder, dan marginal. Sekarang publik tradisional dan publik massa. Kita akan lanjut macam-macam khalayak humas. Baik, kita masuk ke macam-macam khalayak humas. Pertama, perlu Anda ketahui selain pembagian khalayak humas seperti yang telah disebutkan di sebelumnya, materi sebelumnya itu tadi, Jeffkins ini ya di dalam bukunya ini mengidentifikasi 8 khalayak utama yang paling sering menjadi sumber khalayak humas ya. Baik, kita akan membahas khalayak yang pertama itu adalah masyarakat luas. Baik, masyarakat luas. Masyarakat luas itu sendiri adalah segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi, jelas berbeda dengan khalayak organisasi lain. Misalnya khalayak pasar swalayan dengan khalayak hotel, tempat yang sama tentu akan berbeda. Ya, organisasi yang bijaksana akan mengawali kegiatan humas dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mendasar dari khalayak ya. Baik, yang kedua ada ada calon pegawai atau anggota pegawai. Baik, calon pegawai atau anggota pegawai itu merupakan salah satu dari khalayak humas, sehingga humas itu harus memberikan kebutuhan informasi yang diperlukan dengan lengkap. Tanpa mengetahui kondisi organisasi sesungguhnya, khalayak tidak tertarik untuk bergabung. Jadi, ini istilah calon pegawai ya, kalau kita tidak memberi informasi yang tepat atau lowongan pekerjaan itu
banyak khalayak yang tidak mau bergabung. Ini humas harus mampu menyebarkan informasi yang memadai kepada khalayak agar mereka mengetahui bentuk kegiatan dan potensi dari organisasi yang diwakili ya. Baik, kemudian yang ketiga ada pegawai atau anggota pegawai. Untuk pegawai atau anggota pegawai ini meliputi suatu orang yang bekerja atau menunjang suatu organisasi, mulai dari pucuk pimpinan dan para eksekutif, hingga para pegawai di jajaran paling rendah, itu pegawai dan anggota pegawai ya. Kemudian ada lagi khalayak yang berikutnya adalah pemasok ya. Untuk pemasok itu sendiri merupakan pihak-pihak memasok kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Pemasok di sini ada dua, yaitu pemasokan jasa-jasa dan pemasok bahan baku. Kalau jasa itu berarti memberikan pelayanan, antara lain PDAM, PLN, dan Telkom. Kalau pemasok bahan baku itu adalah pemasok komputer, pemasok bahan produksi, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian yang kelima itu ada masyarakat keuangan. Nah, kita akan lanjut ke khalayak humas yang kelima ada masyarakat keuangan ya. Untuk masyarakat keuangan itu sendiri ini adalah yang tergabung terdiri dari bank-bank baik lokal, nasional hingga pasar saham, itu tergantung lingkungan organisasi yang terkait ya. Kemudian yang keenam ada distributor. Untuk distributor itu adalah pihak yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Sedangkan yang tergabung dalam distributor itu adalah grosir, department store, hingga warung kecil dan pedagang asongan. Kemudian ada lagi konsumen dan pemakai. Ini khalayak yang ketujuh, ada konsumen dan pemakai. Ini adalah mereka yang menggunakan hasil produksi dari organisasi itu sendiri ya. Konsumen tidak terbatas pada pemakai akhir seperti rumah tangga saja, melainkan bisa juga pemasok sekunder atau perusahaan yang membeli produk dengan jumlah besar dan akan dikelola kembali. Itu juga disebut dengan konsumen. Baik, kemudian yang kedelapan ada pencipta atau pimpinan pendapat umum. Nah, pencipta atau pimpinan pendapat umum ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang pendapatannya atau pendapatnya ini dapat mempengaruhi dinamika organisasi. Yang tergabung dalam pimpinan pendapat ini misalnya politis influence, pemuka agama, orang tua, artis, dan masih banyak lagi ya. Kemudian humas ini perlu menjalin hubungan dua arah yang baik dengan khalayak ini untuk mendapat dukungan dari mereka. Bisa Anda lihat di Instagram itu ya, banyak beberapa produk atau perusahaan menggait para influence untuk menjadi brand ambassador-nya agar produk yang dijual itu menarik khalayak atau konsumen, terutama para remaja untuk mungkin perawatan muka, peralatan rumah tangga untuk ibu-ibu. Jadi mereka menggait beberapa influence maupun artis ternama. Itu tadi ya, ada 8 macam khalayak humas menurut Jeffkins tahun 2002. Baik, kita akan lanjut. Untuk berikutnya kita akan membahas apa sih hubungan dengan khalayak humas. Nah, hubungan dengan khalayak internal humas. Kita akan bahas hubungan dengan khalayak internal humas ya. Pertama, dari hubungan dengan khalayak humas internal ya, itu adalah hubungan dengan pegawai atau employee relation ya. Hubungan ini dilakukan untuk menciptakan hubungan dua arah secara timbal balik antara manajemen organisasi dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan untuk mengetahui sikap, pendapat, kesulitan, keinginan, harapan, dan perasaan kedua pihak.
Kemudian contohnya memberi upah yang sesuai dengan pekerjaan, memperlakukan pegawai secara adil, memberikan jaminan ketenagakerjaan, memberi penghargaan terhadap prestasi pegawai, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa menjalin hubungan dengan pegawai. Baik, itu tadi hubungan dengan pegawai ya. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan pemegang saham. Hubungan dengan pemegang saham itu harus dilakukan secara baik karena hubungan ini dilakukan atas dasar modal yang disertakan oleh pemilik saham ini akan sangat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan. Jadi hubungan itu harus dijalin secara baik ya. Bagaimana komunikasi yang baik dengan pemegang saham? Cukup kita lakukan. Pertama, memberikan sambutan dan selamat. Itu khususnya pasti untuk pemegang saham ya, agar ada kesan yang baik kepada mereka dan mereka merasa dihargai. Kemudian yang kedua, memberikan laporan perkembangan perusahaan. Ini maksudnya untuk menanamkan kepercayaan kepada pemegang saham itu sendiri karena sudah rutin pemberian laporannya. Kemudian yang ketiga, mengirim majalah organisasi. Ini agar para pemegang saham dapat mengikuti perkembangan dan kegiatan dalam organisasi. Kemudian yang keempat, mengadakan pertemuan. Ini antara pimpinan dengan para pemegang saham ini agar menciptakan rasa saling pengertian dan meningkatkan kepercayaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada hubungan dengan para buruh atau labor relation ya. Hubungan dengan para buruh ini harus dipelihara dengan baik antara pimpinan dengan serikat buruh. Ini agar mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak. Jadi tidak berharap perusahaan itu akan ada masalah dengan buruh ya, tetapi agar menghindari masalah itu, jadi pihak perusahaan atau pimpinan perusahaan itu harus bekerja sama dengan serikat buruh serta dapat menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik jika terjadi seperti itu? Ini bisa satu, menyelesaikan perselisihan antar buruh dan pihak manajemen organisasi ya. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan tuntutan kenaikan upah kepada manajemen organisasi. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan mogok kerja, kasus PHK, dan masih banyak lagi. Jadi untuk humasnya itu tidak boleh menghindar dari konflik yang terjadi di antara perusahaan dengan buruh, tapi harus segera diselesaikan. Apa permasalahannya, dicari, kemudian disampaikan ke manajemen organisasi itu. Baik, itu tadi ya hubungan dengan para buruh. Kemudian yang keempat ada hubungan dengan manajer sendiri ya. Kalau hubungan dengan manajer ini harus dapat dipelihara dengan baik karena manajer itu merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan. Berarti mereka itu sudah orang pilihan. Nah, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan manajer itu sendiri? Pertama, mungkin bisa atau tidak, gimana ya, hubungan yang baik antara perusahaan dengan para manajer itu bisa dilakukan dengan satu, memberikan tunjangan jabatan. Kedua, menyediakan sarana transportasi bagi manajer dalam kedinasan. Kemudian yang ketiga, memberikan rumah dinas. Dan keempat, mengadakan koordinasi antar bagian. Baik, itu tadi ada 4 ya, hubungan humas dengan khalayak internal. Kemudian kita akan membahas hubungan dengan khalayak eksternal humasnya. Pertama ada hubungan dengan pelanggan. Nah, pelanggan itu adalah raja ya, biasanya disebut seperti itu. Jadi kita harus melakukan hubungan dengan baik dengan para pelanggan. Humas ini harus menjalin hubungan yang baik agar produk dapat diterima dengan baik serta memunculkan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Ini menarik pelanggan baru. Kemudian yang kedua, mempertahankan pelanggan lama. Ketiga, promosi produk baru. Dan keempat, memudahkan penanganan keluhan. Dan masih banyak lagi. Itu hubungan dengan pelanggan ya.
Kemudian yang kedua, itu ada hubungan dengan komunitas. Maksudnya komunitas itu adalah orang atau masyarakat di sekitar organisasi. Jadi humas tuh harus menjalin hubungan dengan baik dengan komunitas itu karena mereka merupakan publik eksternal yang sangat dekat dengan organisasi karena berada pada lingkungan yang sama. Cara menjalin hubungan pertama bisa memberikan beasiswa pada masyarakat sekitar, kemudian mendirikan sekolah, kemudian tiga mendirikan tempat ibadah dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada hubungan dengan pemerintah, government relation ya. Menjalin hubungan dengan pemerintah itu sangat penting dilakukan ini agar tindakan organisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu merupakan pelindung karyawan, pelindung sumber daya, dan mengatur hukum. Bagaimana cara melakukan hubungan? Pertama, ikuti atau ikut serta dalam acara pemerintah. Kedua, mengirimkan utusan pada agenda terkait. Ketiga, mensponsori kegiatan pemerintah. Keempat, mengundang pejabat pemerintah dalam event organisasi ya. Baik itu tadi hubungan dengan pemerintah. Kemudian hubungan berikutnya adalah hubungan dengan media dan pers. Kita kenal dengan media dan pers relation ya. Humas itu harus menjalin hubungan yang baik itu karena media dan pers ini memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi menyangkut pemberitaan yang negatif maupun positif. Nah, bagaimana cara melakukan hubungan atau melakukan komunikasi yang baik? Pertama, kita bisa melakukan press release, kemudian ada press conference, ada press room, press tour, sama press reception ya. Itu semua adalah pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak media massa. Baik, yang kelima ada hubungan dengan pemasok. Sering dikenal dengan supplier relation ya. Humas itu harus menjalin hubungan yang baik agar organisasi itu dapat diterima dengan baik. Tujuannya itu membina kepentingan kedua belah pihak, menjalin mitra yang baik dalam menyelesaikan masalah produksi dan persediaan, menciptakan pemahaman pemasok akan kebiasaan perusahaan. Itu tadi ya. Kemudian yang keenam ada hubungan dengan distributor. Untuk hubungan dengan distributor itu bisa Anda lihat, humas harus menjalin hubungan yang baik karena distributor merupakan pihak yang menjadi penghubung produk kepada konsumen. Nah, tujuan hubungan ini adalah menciptakan pengertian pada distributor mengenai kebijakan perusahaan, memberi kepercayaan kepada distributor, membina distributor, meningkatkan penjualan, mengetahui sikap distributor sebagai dasar kebijakan perusahaan. Baik, yang berikutnya hubungan dengan bidang pendidikan ya, education relation. Ini hubungan yang harmonis dengan lembaga pendidikan itu dapat diwujudkan melalui pemberian sumbangan kepada siswa maupun pembangunan sekolah, melakukan program bapak asuh dan mungkin memberikan beasiswa, diklat dan sebagainya. Masih banyak lagi ya bagaimana cara perusahaan melakukan hubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir ada hubungan dengan khalayak umum. Hubungan dengan khalayak umum itu adalah hubungan yang harus terjalin agar perusahaan dan produk dapat diterima dengan baik. Sehingga pada akhirnya khalayak umum akan menjadi konsumen dari produk yang dihasilkan perusahaan dan menciptakan citra yang positif. Cara menjalinnya bagaimana? Pertama, bisa ikut mensponsori berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat. Kedua, mengadakan kegiatan sosial. Ketiga, mungkin bisa membantu korban bencana alam, mengadakan vaksin gratis. Itu masih banyak lagi ya yang bisa dilakukan suatu perusahaan dengan khalayak umum. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman tentang khalayak kehumasan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang
saya sampaikan bisa bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.